Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendemokan sistem informasi stok barang berbasis aplikasi. Pertama, kita menampilkan menu login. Nah, di sini kita ada fill username, kita isi admin. Dan di sini juga ada password, kita tulis admin. Nah, di sini untuk melihat, mengkoreksi ada yang salah. Lalu kita login berhasil. Nah, di sini ada masternya, form master ada 3, yaitu data barang, data supplier, dan data customer. Nah, kita klik data barang. Nah, di data barang ini ada tabel, itu ada tabel yang berisikan kode barang, terus ada nama barang, kategori, stok, dan harga. Nah, di tabel data barang itu ada beberapa field yang bisa kita isi, yaitu kode barang, misalkan kita isi D09, dan nama barangnya kita isi gaming. Nah, kita pilih jenis barangnya harddisk. Nah, jumlah barang misalkan kita isi 9, dan harga barangnya kita isi 80.000. Nah, setelah kita di sini ada button add yang bisa mengisi data yang kita isi tadi. Nah, data telah berhasil disimpan. Nah, di data yang kita tadi masuk bisa sudah nongol di tabel kita, yaitu di tabel D09 gaming. Nah, di tabel D09 bisa kita update, misalkan jenisnya bukan harddisk, yaitu jenisnya keyboard. Kita update, data berhasil diupdate. Nah, lalu di tabelnya sudah di kategori keyboard. Nah, di kode D09 ini bisa kita delete, yaitu button delete-nya. Kita delete karena ingin menghapus, ya kita berhasil dihapus. Nah, ini untuk merefresh data barang. Nah, di sini ada button print. Button printnya untuk mengeprint tabel yang ada di data barang tersebut. Nah, ini tanggal sekarang ya. Nah, di sini ada pencarian. Kita misalkan 02. Nah, lalu ada data barang yang kodenya 02. Misalkan ada makro, mouse, laptop, dan RAM. Lalu kita kembali ke data supplier. Di data supplier ini, guys, ada berisikan tabel yang supplier. Misalnya ada ID, tabelnya berisikan ID supplier, nama supplier, kontak supplier, dan alamatnya. Nah, kita misalkan di data supplier juga ada beberapa field, yaitu ada field ID supplier, nama supplier, dan nomor telepon, dan alamat. Nah, misalkan kita isi yang baru S009. Nah, nama suppliernya misalkan Eko, karena 3 huruf. Nah, misalkan nomor teleponnya 021-123. Nah, alamatnya di Ambon. Nah, misalkan kita add nih data barang, data supplier, ada yang data telah berhasil disimpan. Nah, data yang kita masukin tadi telah masuk ke tabelnya. Nah, di tabel ini kita bisa update. Kita isi, misalkan alamatnya bukan di Ambon, alamatnya di Serang. Nah, misalkan kita tombol update, data berhasil disimpan. Nah, kan masuk, alamat supplier akan berubah jadi Serang. Nah, di sini juga ada tombol pencarian, yaitu misalkan kita mencari S supplier datanya 007. Nah, lalu datanya akan muncul
yaitu nama supplier PT Indojaya yang beralamat di Jakarta. Nah, lalu kita delete. Nah, di sini datanya juga bisa kita delete, yaitu kita misalkan button delete. Anda ingin menghapuskan, ya, data berhasil di delete. Nah, di sini juga ada button print yang akan menghasilkan print. Nah, di print yang tadi di tabel data tersebut akan di sini. Kita harus sampai ke bawah, guys. Nah, ini yang buat nih Satbari Chowki. Nah, lalu kita kembali ke data customer. Nah, di data customer ini ada tabel yang berisikan ada nomor, ID customer, nama, nomor HP, dan alamat. Nah, di data customer ini ada beberapa field yang bisa kita isi, yaitu ID-nya. Nah, ID-nya nomornya 11, nama customernya Neymar, nomor teleponnya 0211, alamatnya di Serang. Nah, kita akan add data tersebut. Data berhasil disimpan. Nah, ini datanya sudah muncul. Nah, iya, namanya sudah muncul. Di sini ID customer kita 11 ya, guys. Nah, Neymar. Nah, misalkan kita ingin mengubah data tersebut, kita ubah menjadi misalkan ID-nya. Namanya kita ubah Marion. Nah, di sini kita bakal mengubah data tersebut. Nah, data berhasil diubah. Nah, namanya sudah berubah menjadi Mariona ya, guys. Nah, di sini juga ada button delete yang bisa kita delete di tabel tersebut. Nah, ingin menghapusnya, ya, data berhasil dihapus, guys. Nah, data customer ini terdiri dari 10 orang. Nah, misalkan kita refresh. Nah, di sini juga ada nama pencarian. Ada file pencarian misalkan 001. Nah, lalu di sini akan muncul nama customer Hasan Farid yang beralamatkan di Depok. Lalu kita kembali di data transaksi ini ada 3, yaitu transaksi barang keluar, transaksi barang masuk, dan retur barang. Nah, kita coba yang transaksi BM, yaitu barang masuk. Nah, di sini di transaksi data barang masuk ada tabel yang berisikan ID masuk, tanggal masuk, ID supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, dan total cost. Nah, kita kan kita ingin menambahkan. Nah, ingin menambahkan, ada yang bisa kita isi, yaitu ID transaksi. Nah, di tanggal masuk di tanggal sekarang ya, tanggal 5 Juli. Nah, di ID supplier ini masuknya ke data supplier yang sudah kita isi tadi, misalkan data supplier yang 005. Nah, akan muncul sendiri, yaitu PT Budi Sejahtera. Nah, kode barangnya sama juga, yaitu data barang yang sudah kita isi tadi. Nah, misalkan kita memilih C02. Nah, nama barangnya ada 43, kategorinya RAM, namanya harganya 2,5, total masuknya, harga stok barangnya 25. Misalkan kita tambahinnya 4, kita ingin menambahkan di data barang, di data barang masuk. Nah, data masuk telah disimpan. Nah, di semua ini totalnya ada 63 item. Nah, ini total modal kita ya, modal tanam, yaitu 4 juta. Total pengeluarannya, total belanjaannya. Nah, ini di data ini bisa kita hapus juga. Misalkan kita hapus, kita ingin menghapuskan, ya, berhasil dihapus. Nah, lalu kita ada button print. Printnya. Nah, button printnya akan muncul di tabel perusahaan kita. Ini di tanggal sekarang ya, guys ya, 5 Juli. Nah, lalu kita kembali. Nah, ini menu utama kita di aplikasi inventory barang. Nah, kita akan masuk ke transaksi barang keluar.
Nah, di data barang keluar ini ada tabel yang berisikan ID keluar, tanggal keluar, ID customer, nama customer, kode barang, nama barang, kategori, harga, stok keluar, dan total income kita. Nah, kita juga bisa mengisikan ID transaksinya misalkan 010. Nah, ini di tanggal sekarang ya guys ya. Nah, ini ID customer ini kita sudah isi di data customer. Nah, misalkan kita isi S02. Nah, nama di sini nama Peter. Lalu kita masukkan kodenya, dia ingin beli apa. Misalkan kita pilih B01, nama barang gaming set, kategori komputer, harga barang 7 juta, stok barangnya 7, keluar misalkan 1. Lalu kita add, kita barang keluar telah disimpan. Nah, ini dia masuk ke total income kita segini. Dan di sini juga ada search engine, yaitu misalkan kita tulis ID keluar atau ID barang, misalkan bisa tulis 005. Nah, di sini di 05 yang keluar itu ada tanggalnya tanggal 5 September, namanya robot, dia membeli komputernya 3. Lalu kita reset. Nah, ini juga kita bisa delete guys. Nah, di sini juga kita bisa delete. Di sini ada 29 item ya. Nah, total pendapatnya segini. Nah, misalkan kita ingin mendelete, kita tuh dipencet di button delete-nya. Data ingin menghapus, ya, kita batasi dihapus. Lalu kita di sini ada button print yang ingin mengprint tabel tersebut isinya. Nah, ini sih hasil reportnya guys. Nah, di sini tanggal sekarang ya guys ya, tuh 5 Juli. Tambahkan 5 Juli. Lalu kita kembali, kita masuk ke transaksi lagi, ke retur barang. Nah, di sini di retur barang ada tabel yang berisikan ID retur, tanggal retur, ID masuk, tanggal masuk, ID supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, stok masuk, stok retur, dan keterangannya misalkan segel rusak, segel rusak, segel rusak. Nah, bila kita ingin mengisikan, sini tanggal returnya Juni 2024. Nah, ID masuknya kita pilih yang 10. Nah, ini ID masuknya itu yang di data yang tadi guys, yaitu di transaksi data masuk. Nah, tanggal masuknya tanggal 5 Juli itu di tanggal sekarang. Nah, di suppliernya kita pilih yang 006. Nah, nama suppliernya namanya berabadi. Nah, kode barangnya, nah misalkan kita retur, misalkan dia membeli stok masuknya 1, kita retur 1, misalkan tombol rusak. Nah, lalu kita add di retur. Nah, data retur barang disimpan. Nah, data ini sudah telah masuk guys, yang 004 tadi. Nah, ini bisa di add, bisa di delete juga. Di sini ada button delete, kita delete. Oh, di sini. Nah, di sini ada cari ID retur. Nah, misalkan 002 kita cari. Nah, di sini akan muncul ID masuk, tanggal masuk, ID suppliernya Sinar Jaya, dan keterangannya segel rusak. Nah, di sini ada printnya nih, button print. Nah, di sini ada hasil reportnya guys, hasil reportnya tuh. Nah, di sini di tanggal sekarang ya guys ya. Lalu kita kembali. Nah, di menu about ini adalah nama kelompok kita lah. Nama siapa lagi? Yaitu ada nama Hasan Farid Cauki, Alif Caesar, Merlian Banyu, Dendi Saputra, Edi Kurnianto, Muhammad Isam, dan Muhammad Al-Farizi. Nah, ini di tahun sekarang ya guys ya. Kurang lebihnya seperti ini aplikasi yang kita buat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.